Wali Kalimantan Selatan Supian Haka terima masa aksi unjuk rasa. BPJS dihentikan, pasukan kuning Kota Banjarmasin terpaksa bayar mandiri. Kondisi Galeri Terapung Sasirangan memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Selasa 20 Januari 2026. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami awali Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi mengenai sejumlah mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Kalimantan Selatan. Dalam aksinya yang diterima Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka, mereka tetap menolak pilkada melalui DPRD. Aksi unjuk rasa gelombang kedua terkait penolakan pilkada melalui DPRD kembali digelar sejumlah mahasiswa di DPRD Kalimantan Selatan. Dalam aksinya mereka menyampaikan tuntutan menolak pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Mereka menilai hal tersebut sebagai kemunduran demokrasi ketika pilkada langsung oleh rakyat. Kami tetap mengawal hal ini supaya tetap melanjutin sampaikan ke pusat bagaimana caranya dari DPRD Provinsi Kalimantan menolak untuk pilkada yang dipilih oleh DPRD. Begitu kawan-kawan. Sementara Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka hadir langsung menerima para pengunjuk rasa. Di hadapan pengunjuk rasa, Ketua DPRD Kalimantan Selatan tegas menyatakan, sebagai wakil rakyat di rumah Banjar, mereka terbuka dengan aspirasi seluruh elemen masyarakat, termasuk penolakan pilkada oleh DPRD. Yang kedua pilkada langsung, tadi kan dia menyangkut masalah harus kembali dipilih oleh masyarakat rakyat. Kami sependapat. Nah, yang ketiga menyangkut masalah lingkungan, menyangkut masalah wisata Gunung Katus. Kami sependapat kalau itu merugikan rakyat, tuntutan adik-adik mahasiswa adik biasa bagusnya. Sudah, insyaallah tanggal 23 24 kami sampaikan. Nanti menyampaikan beliau tadi kan minta adik-adik ada dokumentasinya seperti biasalah. Menurut Supian Haka, setiap aspirasi akan selalu mereka perhatikan dan akan disampaikan kepada pihak terkait. Karena tuntutan mahasiswa ini terkait revisi Undang-Undang Pilkada dan akan menjadi bahasan DPR RI. Maka menurutnya, aspirasi mahasiswa ini akan mereka sampaikan ke DPR RI sebagai mandat aspirasi dari Kalimantan Selatan. Kaget karena tak lagi tercover BPJS Kesehatan, Tumino dan Arbainah, warga Kota Banjarmasin, datangi kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk mempertanyakan penghapusan asuransi kesehatan yang mereka dapatkan dari pemerintah. Dengan sabar, Tumino beserta istri menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan di kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Bukan tanpa sebab, kedatangannya ini untuk mempertanyakan langsung kelanjutan dari tidak adanya lagi pemberitahuan akan kepesertaan dirinya beserta keluarga sebagai anggota BPJS dari pemerintah. Tak masuk dalam kota pada verifikasi 1 adalah jawaban yang didapatkan. Meski demikian, Tumino beserta sang anak akan kembali melakukan pengajuan dengan harapan dapat masuk dalam kepesertaan BPJS oleh pemerintah kota. Lama nggak aktif di HP itu, biasanya kan setiap bulan ada tuh aktif pada HP-nya. Tapi untuk anak saya ini non aktif itu. Bertiga ya Pak ya, iya, kepesertaannya? Tapi yang anak saya ini non aktif. Oh, non aktif. Iya. Jadi tadi pas sudah dikonfirmasi apa katanya Pak? Ya, katanya nggak masuk kuota. Yang untuk tahap ini ya Pak ya? Yang untuk tahap ini. Nah, tapi mengajukan lagi Pak atau gimana nanti? Untuk anak saya Mengajukan. Tak hanya Tumino, Arbaina beserta sang anak Mas Diana juga merasakan hal yang sama. Yang ia ketahui saat berobat ke puskesmas bahwa kepesertaan BPJS sudah tak lagi bisa digunakan. Untuk kemudian kedatangannya ini untuk melakukan pengurusan serta pengajuan kepesertaan BPJS. BPJS, mama yang kada aktif Tina. Taunya kada aktif
positif sejak kapan, Bu? Ya pas kejadian periksa minggu tadi itu ada aktif lagi cepat itu ya kan ya pulang. Ke Dinsos. Baru tahu bola sebelumnya dipakai terus kah, Bu, atau gimana kartunya? Sidin memakai jarak daring tuh Sidin. Pas garing baru tahu. Terus kayak apa aja, Bu, dari Dinsos mengajukan ulang atau gimana? Lagi dipetakannya. Enak selesai ya pulang. Ini baru selesai kan lagi. Jadi tapi diakomodir juga tetap lah bola, dibantu juga lah bola. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nuryadi mengatakan dari total 112.000 kepesertaan warga Kota Banjarmasin dalam BPJS gratis, di tahapan awal yang sesuai dengan hasil verifikasi hanya mampu memberikan layanan kepada 45.000 warga kota. Sementara sisanya 67.000 tidak lagi tercover. Dengan dua kategori yang diutamakan dan masuk dalam kriteria verifikasi, yakni desil 1 dan desil 2 dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau sangat miskin dan kelompok miskin. 67 kakak yang belum menikmati BPJS untuk sementara itu kan berlaku nanti 9 bulan. Nah nanti apabila ada usulan-usulan kembali itu akan diverifikasi lagi oleh Dinas Sosial. Setelah Dinas Sosial merekapitulasi nanti akan kami laporkan lagi bahwa ini perlu bantuan BPJS untuk tahap selanjutnya. Artinya kita tidak saklek untuk melihat itu. Nah, kalau memang mereka masyarakat itu terdesak dengan sakit, nah itu bisa juga diajukan. Meski demikian, verifikasi tahap 2 akan kembali dilakukan untuk penambahan yang akan diajukan pada APBD Perubahan 2026 mendatang. Sementara itu pemirsa, ribuan pasukan kuning atau petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin juga mau tak mau menerima tidak lagi tercover dalam kepesertaan BPJS Kesehatan gratis oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Mereka dihadapkan pada pilihan untuk melakukan pembayaran BPJS secara mandiri. Digunakan pas Tak lagi tercover BPJS Kesehatan oleh pemerintah Kota Banjarmasin juga dialami pasukan kuning atau petugas kebersihan Kota Banjarmasin. Tercatat ribuan pasukan kuning tak lagi terdaftar dalam kepesertaan BPJS. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan Kota Banjarmasin Marzuki mengatakan pihaknya telah melakukan upaya penjajakan dengan pilihan pengalihan kepesertaan pasukan kuning dengan pendaftaran BPJS secara mandiri. Petugas kita yang ribuan ini ya memang kedodoran, persiapannya kan mepet sekali. Jadi hari ini kita ambil jalan tengah ya, ini status mereka ya otomatis pekerja harian lepas. Di aturan memang pemerintah atau kantor tidak bisa lagi menanggung membackup biaya itu. Akhirnya mereka kita sarankan memang sekarang menyambung itu dengan mandiri gitu. Mandiri. Diberikan opsi ya Pak? Diberikan opsi ya, tetap mereka misalnya masuk menjadi anggota keanggotaan BPJS itu dengan mandiri atau ya bayar sendiri lah. Tak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin juga akan menjajaki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan sosial bagi petugas kebersihan dengan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan sebagai pasukan kuning. kejadian kayak ini Pak, ada tindak lanjut nggak sih dari Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045.
Galeri terapung Sasirangan yang masuk dalam situs Geopark Meratus kondisinya kini memprihatinkan. Padahal galeri ini memiliki fungsi untuk memamerkan hasil karya pengrajin Sasirangan di kampung tradisional Sasirangan. Bangunan galeri dengan konsep apung di Sungai Martapura ini terletak di kampung tradisional Sungai Jingah, Banjarmasin. Memiliki bentuk khas kebudayaan Banjar dengan bentuk atap menyerupai tudung tanggui atau topi besar. Galeri terapung Sasirangan menjadi destinasi wisata edukasi karya pengrajin Sasirangan. Saat ini kondisi bangunan terlihat tidak terawat dan memprihatinkan. Cat bangunan tampak kusam dan sejumlah bagian terlihat kotor. Selain itu, pintu dibiarkan tetap terbuka sementara bagian dalam terlihat kosong dan minim perawatan. Kondisi galeri ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ella, salah seorang warga kampung Sasirangan, berharap adanya peran aktif pemerintah dalam mengembalikan daya tarik galeri terapung Sasirangan seperti sebelumnya. Karena dulu galeri ini kan bagus nih, terus sekarang lihat sendiri kan penampilannya karena mungkin tidak terawat, sayang banget gitu loh. Kalau bisa peran pemerintah bagaimana caranya supaya bisa bagus lagi kayak dulu, apakah ditambahkan lagi segala macam pernak-pernik supaya kelihatan menarik, karena kan wisatawan yang masuk sampai ke kampung Sasirangan paling tidak kan melihat nih dari jauh kelihatan bagus, tapi kok dari dekat kayak gini hasilnya. Terus wisatawan yang susur sungai juga istilahnya penampilan dari jauh menarik, tapi pas dideketin tidak sesuai dengan realita yang ada gitu. Warga juga menyoroti akses jalan di kawasan Kampung Sasirangan Ujung yang menyempit dan rusak. Padahal Kampung Sasirangan telah ditetapkan sebagai Geopark Meratus yang menjadi tujuan wisata tidak hanya lokal tetapi juga mancanegara. Sebagai kota yang khas dengan kain Sasirangan, warga berharap adanya perhatian khusus oleh pemerintah dalam merawat galeri terapung Sasirangan serta memperbaiki infrastruktur pendukung kawasan wisata. Data terkini banjir di Kalimantan Selatan, puluhan ribu rumah terendam dan 220 ribu warga terdampak. Penanganan dan pemulihan warga terdampak dioptimalkan hingga banjir benar-benar teratasi. Data terbaru dampak bencana banjir di Kalimantan Selatan menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 220 ribu jiwa terdampak banjir yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan total rumah warga yang terendam mencapai lebih dari 32 ribu unit. Kabupaten Banjar dilaporkan menjadi wilayah dengan dampak terparah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengatakan, data ini tersebar di seluruh Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Sementara pihaknya terfokus penanganan di Kabupaten Banjar karena menjadi salah satu wilayah terparah yang terdampak banjir. Sementara memang sampai dengan hari ini update terakhir untuk jumlah jiwa terdampak itu Kalimantan Selatan itu sekitar 220 ribu jiwa sekian. Sedangkan untuk jumlah rumah yang terdampak itu masih di kisaran 32 ribu sekian. Memang yang kabupaten terdampak paling parah adalah Kabupaten Banjar saat ini, sehingga memang beberapa hari ke depan kami fokus melakukan penanganan di daerah Kabupaten Banjar, dan apabila setelah dari sini selesai nanti kami akan bergeser ke daerah lain. Dari sisi teknis cuaca, penurunan intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir disebut sebagai dampak positif dari operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan beberapa hari lalu. Meski potensi banjirop masih mengintai, diharapkan kondisi cuaca yang membaik dapat mempercepat surutnya air di pemukiman warga. Langganan banjir sejak 2016, warga teras Pelangi Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, keluhkan akses jalan yang tak kunjung diperbaiki. Warga juga meminta ada solusi konkret dari pemerintah terkait penanganan banjir jangka panjang.
Warga perumahan Teras Pelangi, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru mulai habis kesabaran. Pasalnya, masalah banjir tahunan yang terjadi sejak tahun 2016 hingga saat ini belum juga menemui titik terang. Selain ancaman air, warga juga mengeluhkan kondisi akses jalan utama yang rusak parah dan tak kunjung mendapat perbaikan dari pemerintah kota. Salah seorang warga Teras Pelangi, Samlan, mengatakan, upaya pengajuan perbaikan akses jalan sudah dilakukan berulang kali melalui berbagai forum, namun hingga tahun 2026 ini, realisasi di lapangan masih nihil. Warga tidak lagi butuh sekedar janji atau peninjauan lapangan tanpa aksi nyata. Mereka menuntut adanya solusi jangka panjang agar Teras Pelangi tidak lagi menjadi langganan musibah banjir setiap tahunnya. Sebenarnya kami kejadian ini dimulai itu dari 2016. Cuman untuk akses jalan seperti inilah setelah banjir. Padahal kami berharap istilahnya itu supaya hentikanlah bantuan-bantuan akhirnya setiap tahun pasca banjir itu ada mie, beras, itu tuh kami tidak membutuhkan. Yang kami butuhkan itu bagaimana jalan supaya kami itu tidak ngungsi-ngungsi lagi. Maksudnya itu diperhatikanlah jalan kami, ditinggikanlah jalan kami. Cuman jangan juga ditinggikan tanpa ada saluran gorong-gorong di bawahnya. Bilnya ditinggikan aja, otomatis kami jadi kolam. Terkecuali bawahnya itu ada drainase ya, gorong-gorong supaya air itu mengalir ke sungai. Seperumahan ini sebagian aja yang kelihatan, padahal kawan-kawan kita yang di belakang di gang sebelah masih sini kasihan. Iya, kendaraannya itu masih di luar lah. Sampai saat ini usulan perbaikan jalan perumahan Teras Pelangi belum masuk ke Dinas PUPR Banjarbaru. Selain itu, dalam musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan, kawasan ini juga belum masuk sebagai prioritas. Sementara diketahui sekitar bulan Juli hingga Agustus 2025 lalu telah dilakukan normalisasi di kawasan Sungai Tambak Buluh ini, namun tidak terlalu berdampak signifikan terhadap banjir yang kerap terjadi di lokasi ini. Seorang pengendara motor dinas plat merah tewas di tempat usai diduga menyenggol truk di jembatan Es Parman, Banjarmasin. Jenazah korban dievakuasi ke ruang pemulasaran jenazah RSUD Ulin, Banjarmasin. Kecelakaan maut yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor berplat merah dengan sebuah dump truck terjadi di jembatan Es Parman, Banjarmasin. Korban diketahui bernama Rahmani Hidayat, ditemukan tewas tergeletak di aspal setelah diduga kehilangan kendali, menyenggol bagian belakang kiri truk yang berada di depannya. Benturan keras pada bagian kepala diduga membuat nyawa pria berusia 36 tahun ini tidak tertolong dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban langsung dievakuasi ke ruang pemulasaran jenazah RSUD Ulin, Banjarmasin. Dari jembatan itu, saat itu kalau kami ke kanan kena kawa, ada kendaraan juga diambil yang kiri. Rem sekarang kalau lagi kayak belum tuh bisa tunjukkan sebelah kiri. Yang terujuk nanti yang di mana? Yang di ban. Oh, di ban. Itu emang lihat dari spion, kaca spion. Kayak model nabrak kayu, ya aku lihat kayu kereta. Pas lihat ada orang di sana sini terabas, langsung ambil itu. Karena ada tahu juga tentang gepak, tentang gimana ada tahu. Karena memperhatikan, ada melihat kita. Oleh karenanya itu mengacut nabrak yang langsung jembatan ini. Lajunya sebelah kiri, sebelah kanan tadi, Pak? Sebelah kiri. Sebelah kiri lah, sebelah kiri pian lah. Nabrak sebelah kiri. Dengan roda mobil putihnya kan ada bekas, Pak. Ada bekas bau lindas orang kerja. Polisi telah melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru. Rumah 2 lantai hangus terbakar. Saksi sebut asal api pertama kali muncul di lantai 2 bangunan. Musibah kebakaran membuat geger warga Jalan Kampung Baru RT 02 RW 02, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru. Api yang muncul menghanguskan 1 buah bangunan bertingkat 2 di kawasan permukiman padat penduduk. Peristiwa ini sempat memicu kepanikan warga setempat lantaran api dengan cepat melahap bagian atas bangunan sebelum akhirnya merembet ke bagian lainnya.
Belasan unit armada pemadam kebakaran dari berbagai wilayah di Banjarbaru dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Salah seorang warga, Emma, mengaku sempat panik melihat api yang berkobar. Pertama kali api terlihat dari lantai 2 bangunan, langsung mengeluarkan asap hitam pekat. Gana Romai sampai asap hitam tuh loh langsung. Nah, di rumah tuh ada orang ada? Orangnya ada di bawah. Orangnya di bawah, di atas tuh mungkin kosong lah. Jadi kan ada orang tahunya. Habis itu apa orangnya lagi mandi. Ada yang mandi, anaknya lagi mandi tadi tuh. Jadi sempat mengeluarkan barang-barang. Kalau yang rumah yang kebakar dulu itu kan sempat mengeluarkan barang. Ya kan situ sewaannya ada dua keluarga kayak tuh, nah yang menyewa. Nah sini yang sempat mengeluarkan, kalau yang kebakaran pertama tuh kan sempat mengeluarkan. Personel UPT Damkar Banjarbaru Muhammad Nur mengatakan, dalam penanganan kebakaran pihaknya tidak menemukan kendala sedikit pun. Tim pemadam kebakaran sigap melakukan lokalisir api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Jadi untuk yang terbakar satu buah rumah lantai 2. Untuk yang terbakar mungkin sekitar 80%. Proses pemadaman berjalan lancar karena kita dibantu oleh rekanan swasta dan relawan-relawan se-Banjarbaru, bahkan Martapura juga ada hadir. Titik air? Untuk titik air kita cukup. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian korban ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Dugaan sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik yang berasal dari lantai 2 bangunan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima itu keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Ikatan Kapal Sungai dan Danau atau IKASUDA Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah menggelar fokus group discussion terkait pencabutan instruksi Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2025. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk respon dan upaya menyampaikan aspirasi para pelaku usaha transportasi sungai dan danau serta pemangku kepentingan di daerah. Fokus Group Discussion FGD terkait instruksi Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2025 digelar oleh Asosiasi IKASUDA Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Asosiasi Ikatan Kapal Sungai dan Danau, akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan pemerintah daerah yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan.
FGD ini digelar sebagai forum diskusi terbuka untuk mengkaji dampak dari Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2025 yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha transportasi, logistik, dan mobilitas barang serta jasa di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Ketua IKASUDA Kalselteng menyampaikan bahwa instruksi tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha dan masyarakat luas. Menurutnya, kebijakan di bidang transportasi harus melibatkan daerah sebagai pihak yang merasakan dampak langsung di lapangan. Secara IM nomor 3 tahun 2025 karena sangat merugikan usaha-usaha kecil yang ada di Banjarmasin dan Kalselteng. Merugikannya? Semua itu berubah dari surat sungai ke surat laut karena tidak sesuai pendapatan sungai dan laut. Dalam diskusi ini, para peserta dan narasumber menyampaikan berbagai masukan dan analisis. Mulai dari perlunya dialog lanjutan dengan Kementerian Perhubungan hingga pencabutan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2025 agar lebih adil dan berpihak pada kepentingan daerah. Menteri Perhubungan Nomor 3 2025, dilihat dari peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Pemda, itu bertentangan karena Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 itu memindah kewenangan dari pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang dia sendiri, dan Undang-Undang pemerintah daerah. 3 hal yang kita bisa kritisi. Pertama, bahwa IM ini tidak berpihak pada kalangan rakyat miskin. Yang kedua, IM ini tidak mencerminkan prinsip good governance, tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketiga, sangat terlihat pengabaian politik desentralisasi. Hasil dari FGD ini akan dirangkum dalam sebuah rekomendasi resmi yang rencananya akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan rapat dengar pendapat bersama DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan transportasi ke depan. Dengan adanya FGD ini, IKASUDA Kalimantan Selatan dan Tengah berharap terwujudnya kebijakan transportasi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan kondisi daerah. Setelah 4 bulan bertahan, harga telur ayam di Pasar Bauntung Banjarbaru turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Melimpahnya stok telur dan melemahnya daya beli disebut menjadi faktor utama penurunan harga. Kabar baik bagi masyarakat, harga telur ayam ras di Pasar Bauntung Banjarbaru mulai menunjukkan tren penurunan. Setelah sempat bertahan cukup lama di angka Rp31.000 per kilogram, kini harga komoditas pangan ini turun sebesar Rp1.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Penurunan harga ini dipicu oleh melemahnya daya beli konsumen di tengah stok barang yang melimpah. Telur sejak kemarin udah ada penurunan 1.000 per kilo. Penyebabnya salah satunya konsumen kan melepas. Jadi otomatis kalau yang melemah kan kurang juga. Nah, sedangkan stok kan banyak. Nah, di situ. Selain itu, pedagang menyebut harga telur akan naik di momen tertentu seperti Maulid Nabi, peringatan 5 Rajab Sekumpul, maupun Hari Raya Idul Fitri. Di hari biasa, harga telur masih di angka normal berkisar antara Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram. Berbeda dengan harga telur ayam yang fluktuatif, harga telur bebek terpantau masih stabil di angka Rp3.000 per butir untuk harga eceran. Dinas Tenaga Kerja sosialisasikan upah minimum kabupaten atau UMK kepada semua perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin. UMK Kabupaten Tapin tahun 2026 sebesar Rp3.725.000 atau naik sebesar Rp228.000 dari tahun lalu.
Dihadiri perwakilan masing-masing perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sosialisasikan upah minimum kabupaten dengan tujuan akan ditindaklanjuti pihak perusahaan dengan memberikan upah sesuai UMK ditetapkan. Untuk upah minimum yang ditetapkan sendiri mengacu dari upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Rp3.725.000 atau naik sebesar Rp228.000 dari tahun 2025 lalu. Kepala Bidang Hubungan Industri Parianto mengatakan, setelah dilakukan rapat bersama upah minimum Kabupaten Tapin disamakan dengan UMP Kalimantan Selatan, namun pihak perusahaan dapat memberikan lebih tinggi. Ada beberapa dasar pertimbangan dari penetapan upah minimum. Yang pertama adalah sebagai jaring pengaman. Maksudnya adalah agar nilai upah tidak menurun di bawah kebutuhan hidup minimum. Jadi setiap kita itu ada kebutuhan dasar sekian-sekian. Memang kalau setahu kami masih di bawah standar kehidupan layak di rumah kita ya. Cuma ya itu memang sudah kesepakatan dari pihak pemerintah, kemudian dari unsur pengusaha dan juga unsur serikat pekerja, dapatlah angka yang nanti akan disampaikan oleh pihak narasumber. Kemudian sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan GBHN serta secara nyata. Pihak perusahaan diminta agar dapat taat dengan peraturan yang berlaku, khususnya permasalahan gaji dan hak para karyawannya, sehingga tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Sebanyak 2.015 pos bantuan hukum atau Posbankum di Provinsi Kalimantan Selatan akan diresmikan pada akhir bulan Januari 2026. Pelayanan ini dioperasikan untuk mempermudah masyarakat umum mengakses pelayanan hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan tengah mempersiapkan peresmian 2015 pos bantuan hukum atau Posbankum yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Kanwil Kemenkumkalsel, Ales Kosmaspine menyebutkan, Posbankum melibatkan kepala desa atau lurah sebagai pacemaker atau juru damai beserta paralegal yang terdiri dari tokoh masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan pelayanan hukum. Selain itu, Posbankum juga didukung oleh 13 organisasi bantuan hukum. Posbankum ini perlu saya jelaskan, Bu, itu ada dua di sana yang menjadi SDM-nya gitu. Yang pertama kepala desa. Jadi kepala desa ini berfungsi sebagai peacemaker, jadi juru damai. Jadi kalau dia mengkoordinir kalau ada mediasi gitu. Nanti mungkin dibantu oleh Babinsa dan Babin Kaptimas gitu. Nah, kemudian ada di dalam Posbankum itu namanya paralegal. Jadi paralegal ini adalah teman-teman yang ada di desa itu, apakah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat segala macam itu direkrut sebagai paralegal. Nah, paralegal itu tentu kita latih, kita berikan penguatan, pemahaman khususnya terkait dengan hukum dasar gitu. Posbankum mempunyai 4 pelayanan, yakni layanan informasi hukum, layanan konsultasi hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan mediasi. Masyarakat dapat mendatangi Posbankum terdekat yang akan disediakan di masing-masing kantor desa atau kelurahan di wilayah mereka. Menteri Hukum Republik Indonesia, Upratman Andi Aktas, dianggadkan akan meresmikan Posbankum Kalimantan Selatan pada akhir Januari 2026. Peresmian ini juga sebagai kick-off pelatihan untuk paralegal Posbankum di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Rabu 21 Januari 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Rimelda Yuni Hasteti dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Rabu 21 Januari 2026. Bersama saya Rimelda Yuni Hasteti, Prakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin.
Sobat cuaca, berdasarkan perakiran dinamika atmosfer esok hari, terdapat adanya beberapa daerah tekanan rendah, di antaranya yaitu siklon tropis Nokaen di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan juga bibit siklon 79S di Australia Utara, dan daerah sirkulasi siklonik di sekitar perairan Aceh. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya pola konvergensi yang memanjang dari Sumatera bagian utara hingga Nusa Tenggara, yang menimbulkan masifnya pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah tersebut. Selanjutnya untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan nilai kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 95%. Selanjutnya perakiraan cuaca pada pagi esok hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan pada siang hingga sore hari, cuaca juga masih diperkirakan berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada malam hari, cuaca masih diperkirakan berawan di seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, dan kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga dini hari. Selanjutnya kita beralih ke informasi prospek cuaca mingguan yang berlaku mulai tanggal 21 hingga 27 Januari 2026. Secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Untuk 1 minggu ke depan, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap adanya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan tersebut. Demikianlah update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses di aplikasi Info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update perakiraan cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya. Bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini. Terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan wong cilik yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden. Dialog kinerja kini menjadi instrumen rutin di lingkungan TVRI Kalimantan Selatan guna menyelaraskan ekspektasi pimpinan
dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Melalui mekanisme ini, para pegawai ASN mendapatkan fleksibilitas untuk menyesuaikan target kinerja secara luas sesuai dengan dinamika penugasan di lapangan. Pegawai ASN TVRI Kalimantan Selatan melaksanakan dialog kinerja dipimpin Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan I Ketut Sutakaryana. Dialog kinerja adalah komponen wajib yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan antara pejabat penilai kinerja dan pegawai ASN. Dialog kinerja dilakukan pada waktu yang disepakati maupun insidentil sesuai dengan kebutuhan. Dialog kinerja bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui berbagai media yang memudahkan dialog kinerja seperti telepon, pesan elektronik, pertemuan daring seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan berbagai media komunikasi lainnya. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, I Ketut Sutakaryana, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan tanggung jawab individu dalam penggunaan anggaran negara. Selain itu, dirinya mengapresiasi capaian TVRI Kalimantan Selatan karena mendapatkan 2 prestasi dalam pemanfaatan anggaran. Ya, karena kita menggunakan uang negara, uang rakyat, jadi mengawali tahun kerja kita di 2026 ini, kami TVRI Kalimantan Selatan melakukan dialog kinerja untuk memastikan tanggung jawab kinerja individu dalam penggunaan anggaran, akuntabilitas anggaran, dan juga memastikan kinerja masing-masing individu untuk mendukung tujuan organisasi apa yang akan dilakukan oleh TVRI ke depannya sebagai lembaga penyiaran publik. Tahun 2025 kemarin, saya sangat berterima kasih kepada seluruh karyawan-karyawati TVRI Kalimantan Selatan karena dalam pemanfaatan anggaran kita mendapatkan 2 prestasi sekaligus, yaitu pengelola anggaran terbaik untuk kinerja anggaran dan juga untuk IKPA, Indeks Kinerja Pengelola Anggaran. Jadi semoga prestasi ini bisa dilanjutkan bahkan ditingkatkan untuk tahun 2026 ini. Dialog kinerja memberikan kemudahan bagi pegawai ASN mengubah sasaran kinerja pegawai ASN. Mekanisme penyusunan SKP menjadi lebih luas, seperti ketika ASN mendapatkan tugas baru yang diperintahkan oleh pimpinan atau pejabat penilainya di luar SKP yang sudah ditetapkan di awal tahun. Dengan dialog kinerja dengan pejabat penilainya, ASN dapat menyesuaikan SKP. Hasil dialog kinerja akan menjadi cerminan ekspektasi pimpinan atas kinerja pegawai ASN yang dituangkan dalam SKP. Pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tapin alami kendala masalah yang dihadapi setiap desa, yakni tidak adanya lahan untuk pembangunan gedung Merah Putih. Dari 135 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tapin, baru ada 25 desa di Tapin yang mulai membangun bangunan Koperasi Merah Putih. Padahal batas akhir pembangunan di tanggal 31 Januari 2026. Keterlambatan proses pembangunan ini dikarenakan terkendalanya penyiapan lahan oleh pihak desa, baik itu tidak adanya lahan di desa, lahan yang kurang luas maupun lahan yang perlu ditinggikan. Dandim 1010 Tapin, Letkol Infantri Dimas Yama Putra mengatakan belum siapnya lahan, terpaksa proses pembangunan ditunda hingga 31 Maret 2026. Memang dalam rangka penyiapan lahan ini banyak sekali kendala yang dihadapi oleh para kepala desa di lapangan dalam rangka penyiapan lahan. Sepertinya, beri contoh misalnya ada desa yang tidak punya lahan, aset desa, ataupun ada aset desanya namun lahannya kurang proporsional. Nah, hari ini sudah dibicarakan dengan Pak Bupati dan seluruh jajaran supaya dicarikan solusi yang terbaik supaya kita Kabupaten Tapin ini bisa mendukung program-program nasional yang dicanangkan oleh Presiden sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Tapin secara umum. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rahmadi, mengatakan desa diminta agar dapat segera menyiapkan lahan melalui anggaran dana desa tunda salur yang belum dibayarkan di tahun 2025 lalu. Belum siap dengan berbagai macam kekurangannya. Ada yang memang tidak memiliki lahan, ada yang memiliki lahan tapi kurang luasannya, ada yang memiliki lahan tapi tidak strategis, ada yang memiliki lahan tapi harus diuruk, ada yang memiliki lahan harus dikat, diratakan,
Jadi dengan bermacam-macam itu, nah khusus yang tidak memiliki lahan ataupun lahannya perlu bukan, nah tadi kebijakannya ada dua. Satu, nanti karena kebetulan desa ini ada alokasi dana desa yang belum diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2025 kemarin, ini diprioritaskan untuk membeli lahan maupun Pemerintah Kabupaten Tapin sendiri memberi kelonggaran kepada desa yang memiliki aset milik pemerintah daerah untuk dijadikan bangunan koperasi merah putih. Maraknya perkembangan media massa dengan berbagai bentuk platform saat ini diharapkan tetap memperhatikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki nilai kejujuran, dan selalu memperhatikan narasumber yang berkompeten. Ditemui di sela peringatan hari ulang tahun salah satu media lokal di Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman berpesan kepada media yang saat ini semakin berkembang pesat dengan berbagai platform agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, media diharapkan selalu memiliki nilai-nilai kejujuran dan selalu memberikan informasi maupun berita dari para narasumber yang berkompeten. Dalam perkembangannya, media di Kalimantan Selatan banyak dibentuk para tokoh muda yang mengerti arti pentingnya memiliki media massa dalam menyampaikan informasi pembangunan maupun berbagai persoalan yang muncul di masyarakat agar mendapatkan solusi dalam setiap polemik yang muncul di masyarakat. Ya, pertama tentunya kita harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan kita. Kita harus selalu menjadikan NKRI harga mati dan juga selalu berusaha menyajikan informasi yang terpercaya, yang memberikan kesejukan di masyarakat. Tentunya semua dengan penuh kejujuran dan penuh informasi yang memang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, dan berharap kita semua semakin bisa bersatu, bahu-membahu memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang menjadi bekalnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Perkembangan media massa penting untuk selalu mendapatkan tempat di masyarakat dan memiliki ruang dalam menyampaikan berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat itu sendiri. Media massa saat ini semakin berkembang dengan transformasi, dengan dukungan teknologi dan digitalisasi. Saat ini media juga menjadi wadah literasi tanpa batas, karena semakin mudah diakses hanya dengan menggunakan telepon seluler yang saat ini hampir semua orang telah memilikinya. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Barito Putra gagal meraih poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri. Laskar Antasari harus puas berbagi poin 1 dengan tim tamu Persipura Jayapura. Pertandingan Barito Putra kontra Persipura Jayapura berlangsung sengit sejak menit awal. Barito yang mencoba langsung mengambil inisiatif serangan justru tertinggal lebih dulu oleh tim tamu setelah sukses memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Barito. Melalui sundulan Matteo Silva di menit 31, tertinggal 1 gol, Barito Putra semakin meningkatkan intensitas permainan. Namun hingga turun minum skor keunggulan, masih berpihak pada Persipura Jayapura. Memasuki babak kedua, Barito tampil lebih agresif dengan terus menggempur pertahanan Persipura. Usaha Barito pun akhirnya membuahkan hasil
melalui sundulan Alexandro di menit ke-60. Barito Putra berhasil menyamakan kedudukan, skor berubah menjadi 1-1. Di sisa waktu pertandingan kedua, tim masih bermain terbuka, namun tidak ada satupun gol tambahan tercipta. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih kepala Barito Putra, Stefano Cugura, mengatakan anak asuhnya unggul dari segi permainan di babak pertama, namun tim tamu lebih dulu mencuri gol. Banyak peluang yang diciptakan oleh Barito Putra, namun Laskar Antasari baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Di babak pertama kita sudah lebih bagus dari mereka, sudah bisa untuk yang pertandingan. Tapi kita punya kesalahan di belakang, mereka yang cetak gol yang pertama di babak pertama. Di babak kedua kita tetap semua pemain kerja keras, kita sama bisa bikin satu gol. Setelah itu kita juga punya berapa peluang buat bisa menang yang pertandingan. Hari ini dua bola kena tim juga, kita tidak beruntung buat menang yang pertandingan. Terima kasih. Walaupun gagal meraih poin penuh, Barito Putra tetap kokoh bertengkar di puncak klasemen Grup B Championship Liga 2 dengan mengoleksi 36 poin. Disusul pada pesaingnya yaitu PSS Sleman 34 poin dan Persipura Jayapura yang mengoleksi 33 poin. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki banyak destinasi wisata pesisir unggulan di Kalimantan Selatan. Salah satunya objek wisata Pantai Sungai Loban Indah yang terletak di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban. Lokasi ini menjadi alternatif tujuan wisatawan lokal maupun luar daerah yang patut dikunjungi. Destinasi ini menawarkan daya tarik utama berupa hamparan pasir yang lembut dan garis pantai panjang yang memukau. Pepohonan di sekitar pantai tidak hanya berfungsi sebagai peneduh alami dari terik matahari, tetapi juga menciptakan simfoni suara melalui gesekan daun saat tertiup angin laut. Perpaduan antara birunya air laut yang tenang dengan hijaunya vegetasi pesisir menghadirkan suasana asri yang sulit ditemukan di pusat perkotaan. Hal ini menjadikannya lokasi ideal untuk melakukan healing atau sekedar melepas penat. Beragam fasilitas penunjang telah tersedia, di antaranya gazebo yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk beristirahat sembari menikmati panorama alam sekitar. Keceriaan anak-anak pun tak ayal mewarnai area bibir pantai. Mereka asyik bermain pasir dan berenang menambah kesan hangat suasana. Iya, kebanyakan piknik. Kebanyakan piknik kan, seperti mobil-mobil ini kan piknik. Memang dari sengaja memang lah dari mau kunjungan. Itu yang memang liburan gitu ya, teman-teman. Liburan. Nah di sini Pak fasilitasnya apa aja Pak penunjang untuk pengunjung Pak? Kalau hemok. Iya, hemok lah. Hemok, kursi, segala wahana bermain anak ada juga tadi kita lihat Pak. Anak ada juga. Ada gazebo juga Pak ya. Gazebo. Kartis satu kepala itu kan 5.000. Itu untuk pemungutan pembersihan lah. Pembersihan untuk bundes. Itu kan cuma itu aja, kalau parkir bebas. Bebas Pak lah. Bebas. Pendopo bebas. Iya, gratis ya Pak lah. Iya, gratis untuk itu aja. Tapi itu katanya Sabtu Minggu aja ya Pak, penerimaan karcis itu Pak? Iya, itu pun Sabtu Minggu juga. Kalau bukan Sabtu Minggu kan mulai Senin sampai Jumat itu kan gratis masuknya Pak. Gratis masuknya tanpa ada apa itu. Menariknya, objek wisata ini berada persis di bibir jalan protokol lintas Kalimantan, sehingga menjadikannya tempat singgah favorit bagi pengendara yang melintas. Selain itu, tarifnya sangat murah, hanya 5.000 perak dipungut pada saat weekend saja, sementara hari biasa gratis. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan.
Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan Bribtu Dina Detasya Amalda dari Satlantas Polres Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi. Bersama saya Bribtu Dina dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Laut akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Pelaihari. Saat ini saya sedang berada di Bundaran PKK. Untuk situasi arus lalu lintas pada saat ini terpantau ramai lancar dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin, begitu juga sebaliknya. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, hati-hati dalam berkendara, kurangi kecepatan serta jaga jarak aman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.